Jadi si tanaman ini nanti dia mengalami etiolasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Herman Sansifera. Nah, di video kali ini kita sharing ya gimana cara perawatan sukulen. Nah, mau tahu perawatannya ada apa aja dan gimana aja? Simak videonya sampai dengan selesai ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita langsung ke inti videonya aja ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perawatan sukulen, jadi kita harus tahu dulu ya teman-teman, sukulen itu apa dan sukulen itu emang maunya itu gimana ya, dari media dan dari cara penyimpanan ya. Nah, untuk di video ini saya untuk perawatan sukulennya itu lebih khusus ke Echeveria ya. Nah, sekarang kita dimulai dari yang sukulen dulu ya. Jadi tanaman sukulen itu tanaman yang nggak membutuhkan terlalu banyak air ya teman-teman. Terus sukulen juga tanaman emang yang tahan akan kekeringan ya. Jadi sukulen itu intinya tanaman yang bisa menyimpan cadangan airnya itu dia di batang sama di daunnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang mau kita bahas, yang sukulen genus yang dari Echeveria ya. Jadi Echeveria itu apa sih ya? Echeveria itu jadi dia sejenis tanaman dari sukulen genusnya Echeveria. Dia itu cirinya si daunnya ini bentuknya ngeroset ya teman-teman ya. Ngeroset itu dia jadi kayak mawar gitu ya. Nah, contohnya ini salah satu dari contoh Echeveria itu ini ya. Nah, ini ada yang Verlevan Namberg, ini warnanya lebih ke warna ungu ya. Terus ini ada yang Tupsi turpi. Tupsi turpi ini jadi dia daunnya itu agak lebih kayak bolong gitu ya. Nah, ini sama, ini yang dari Agavoides. Sebenarnya kalau kita ngerawat sukulen, apalagi khususnya yang Echeveria ini nih teman-teman, susah-susah gampang ya. Kalau kita udah tahu caranya, udah tahu triknya, pasti kita bisa ya, mudah ya cara ngerawat sukulen ini. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan itu dari medianya ya. Medianya yang disukain dari tanaman sukulen itu, apalagi sukulen kan global ya. Nah, di sini kita bahas yang ke Echeveria ya. Nah, dia lebih suka medianya itu yang kering ya, dalam arti kering itu poros. Jadi setiap kita penyiraman airnya itu cepat turun ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya apa aja sih media yang cocok buat sukulen, kalau mau yang media premium itu yang biasa ya, yang biasa dipakai itu dia ada sekam bakar, terus pasir malang, terus sama pupuk kandang ya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau nambahin kayak akadama, kayak perlit atau pumis itu nggak apa-apa ya. Itu terserah teman-teman, kalau emang mau medianya yang lebih bagus ya itu tadi ya, tambahin banyak bebatuan ya. Terus yang kedua yang perlu kita perhatiin itu dimana kita naruh tanaman ini ya. Banyak dari teman-teman kita itu pengen naruh sukulen yang Echeveria ini di dalam ruangan ya, atau di dalam rumah. Kalau untuk Echeveria ini teman-teman, dia kalau untuk ditaruh di dalam rumah itu kalau dibilang bisa ya, tapi untuk pertumbuhan tanamannya ini nanti kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi si tanaman ini nanti dia mengalami etiolasi ya. Walaupun teman-teman sering setiap hari dikeluarin, dimasukin, itu tetap ya pertumbuhannya kurang bagus. Yang saya bilang tadi etiolasi. Etiolasi itu apa sih ya? Etiolasi itu jadi nanti dia pertumbuhannya itu lebih cepat teman-teman ya. Jadi lebih cepatnya itu batangnya lebih tinggi, tapi si daunnya ini nanti tumbuhnya lebih jarang-jarang ya. Itu karena faktor dia kekurangan sinar matahari. Terus dia terlalu lama di tempat yang gelap ya, atau kurang yang sinar matahari tadi ya. Jadi kalau untuk yang sukulen jenis yang kayak Echeveria ini, dia lebih suka tempatnya itu sinar mataharinya yang lebih banyak, kayak minimal 75% ya teman-teman ya. Terus diusahakan jangan sampai kena air hujan ya. Walaupun dari beberapa jenis Echeveria, terus dari customer saya juga pun bisa ada yang dihujanin, mereka bisa ya, tapi saya nggak nyaranin ya, karena nggak semua Echeveria ini bisa kena air hujan ya.
Terus ada dari teman-teman kita juga tanya ya, dari salah satu customer kita juga bilang, gimana kalau kita ganti sinar mataharinya itu di tempat yang panasnya pakai yang lampu sinar ultraviolet itu ya, katanya bisa buat tanaman ini di dalam ruangan. Nah, kalau untuk masalah lampu sinar ultraviolet, kalau menurut customer saya bilang ada yang bisa ya, cuman saya kurang tahu ya, bukannya nggak nyaranin, saya kurang tahu karena saya belum pernah nyoba ya teman-teman ya. Terus dari penyiramannya, kalau untuk sukulen itu ya hampir 80 atau 90% ya, itu penyiramannya jarang ya teman-teman ya. Contoh kayak emang ditaruh di luar panas ya cuacanya ya, itu bisa seminggu sekali, 10 hari sekali. Kalau untuk sukulen Echeveria yang kayak begini, dia lebih baik itu kekurangan air ya teman-teman daripada dia kebanyakan air ya. Apalagi kalau sampai medianya basah, ini nanti dia si daunnya ini lama-lama akan merotolin satu-satu ya. Nanti kalau udah merotolin satu-satu, dia batangnya juga kayak kena spot merah gitu yang kayak coklat, nanti ya udah airnya ambruk semua ya. Nah, untuk teman-teman yang suka sama sukulen ya, apalagi sekarang baru mengenal nih tanaman sukulen yang jenis kayak begini kan suka nih, teman-teman udah mulai suka. Itu kalau menurut saya ya, sebelum teman-teman beli tanamannya ini, lebih baik teman-teman itu sediain dulu tempatnya ya. Jadi tempatnya itu yang bagus, dia kena panas, sinar matahari langsung, tapi jangan kena air hujan ya. Nah, contoh kalau emang teman-teman ada yang punya lahan lebih atau mau ditaruh di teras boleh ya. Itu biasanya dibikin greenhouse aja. Yang greenhouse itu kan nggak perlu besar-besar sih teman-teman ya, ukurannya disesuaikan aja. Kadang kalau untuk di rumah bisa atasnya tuh bisa pakai fiber ya. Kalau pakai kayak saya gini pakai plastik UV itu kalau di rumah kelihatannya nanti takut kumuh ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang rumahnya ada lantai 2, terus kan ada lahan kosong yang di atas juga, boleh itu dimanfaatin juga ya buat buat melihara tanaman sukulen apalagi Echeveria ini ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang udah mengalami etiolasi ya tanamannya, yang tadi saya bilang yang udah batangnya tinggi terus daunnya jarang, itu cara mulihinnya teman-teman taruh aja di tempat yang panas ya. Biasanya sih dia kalau nggak kenapa-napa sih biasanya dia bakal pulih lagi ke semula ya. Cuman ya prosesnya agak lama, namanya tanaman sukulen itu dia pertumbuhannya emang agak lambat ya teman-teman ya. Terus kalau untuk tanaman ini Echeveria ini kan biasanya dia di bawah daunnya ini kan ada daun yang udah layu nih, kuning kayak begini nih teman-teman ya. Sebenarnya mah jangan dibersihin, jangan dicabut dulu ya, nunggu benar-benar kering daunnya ya kalau mau dibersihin ya. Terus kadang teman-teman kita ada yang tanya gimana sih cara pemupukannya, terus pemupukannya pakai apa. Nah, kalau untuk pemupukannya itu kan kita udah pakai pupuk kandang yang di media tadi ya. Nah, kalau untuk vitamin biasanya kalau untuk sukulen Echeveria gini bisa pakai yang ini ya, Dekastar. Kalau yang sekarang kan namanya Osmocote ya. Untuk daun paling juga dia butuh 3-4 butir ya. Itu pun pergantiannya per 6-8 bulan ya. Dan untuk sukulen itu ada yang beberapa yang bisa di dalam. Jadi contoh kayak kita keluarin kayak seminggu sekali atau 3 atau 4 hari sekali itu ada. Dia kebanyakannya itu yang dari genusnya Haworthia, terus aloe vera ya teman-teman ya. Tapi kalau yang yang Gasteria ya. Tapi kan kebanyakan teman-teman kita itu yang lebih suka ke Echeveria kayak begini karena dia bentuknya unik ya, ngeroset kayak begini kayak mawar ya. Terus warnanya juga dia cantik ya. Nah, itu aja ya sharing atau tips dari kita cara perawatan sukulen khususnya Echeveria ya. Yang pertama secara ringkasnya kita dilihat dari media, terus kedua juga dari penyimpanan atau naruhnya di mana, ini butuh sinar matahari yang lebih banyak ya. Terus yang ketiga itu dari penyiraman ya. Untuk teman-teman yang mau pembelian secara online boleh ya.
Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di deskripsi. Untuk katalog barang kita itu bisa dilihat di katalog WA ya teman-teman, yang gambar rumah di pojok kanan atas. Untuk teman-teman yang mau pesan, untuk mau ngelihat gambar-gambarnya bisa dilihat di situ ya teman-teman ya. Dan untuk pengiriman kita seperti biasa tidak menggunakan media dan pot ya. Cukup sekian video dari kita, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.